Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Himalia Putri, SICA 19 pagi. Di sini saya akan melakukan uji coba menggunakan algoritma bubble sort dan insertion sort. Di sini saya akan melakukan 6 uji coba menggunakan kedua algoritma tersebut. Langsung saja kita lihat bagaimana uji coba yang pertama. Kita buka file, dan sebelumnya saya sudah membuat perintah dari uji coba tersebut. Langsung saja kita buka ya. Uji coba yang pertama itu saya menggunakan algoritma bubble sort. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat beberapa perintah untuk menampilkan banyaknya data, interval data, dan lamanya proses dari algoritma tersebut. Di sini ada def bubble sort A. Def bubble sort A adalah definisi dari sebuah fungsi dari bubble sort dan menerima inputan A. Dalam fungsi bubble sort A, kita menggunakan fungsi len dan fungsi rank. Fungsi len itu kita dapat mengetahui panjang atau banyaknya data, sedangkan fungsi rank itu untuk memberikan output dari data tersebut. Di sini ada if. Perintah ini adalah untuk mengecek apakah data pertama lebih besar daripada data yang kedua. Sedangkan yang perintah ini adalah untuk hasil dari perbandingannya. Dari source code di atas, kita menggunakan fungsi randin. Fungsi randin untuk mendapatkan nilai integer secara random. Dan di sini saya mempunyai seed 40. Dan di sini dapat kita lihat yaitu kita definisikan list A yang kosong atau empty A. Kemudian kita melakukan 500 kali looping menggunakan perintah for i in rank. Dan selanjutnya ada A append randin 10 sampai 1000. A append randin ini yaitu nilai random dari si randinnya. Dan sedangkan start time ini adalah algoritma bubble sort dalam hitungan detik atau second. Dan selanjutnya, langsung saja kita running algoritma dari bubble sort untuk menampilkan data-data dari algoritma tersebut dan menampilkan lamanya proses dari algoritma bubble sort tersebut. Oke. Ini dapat kita lihat. Yang pertama ada original array. Dan yang kedua ini ada lamanya proses dari algoritma bubble sort dalam hitungan second. Dan selanjutnya ada sorted array. Seperti ini tampilan dari algoritma bubble sort. Dan selanjutnya kita ke uji coba yang kedua. Uji coba yang kedua ini kita menggunakan algoritma insertion sort. Langsung saja kita buka. Kita tampilkan. Nah, seperti ini. Di sini fungsi-fungsinya atau perintah-perintahnya sama. Yang membedakan hanya pada penggunaan algoritmanya saja. Penggunaannya untuk yang pertama atau uji coba yang pertama itu menggunakan algoritma bubble sort. Dan untuk uji coba yang kedua saya menggunakan algoritma insertion sort. Seed-nya pun di sini masih sama.
yaitu seed 40, dan for i in rank-nya pun masih sama, yaitu 500 kali looping, dan a append-nya atau randinnya itu 10 sampai dengan 1000. Masih sama, dan sekarang langsung saja kita run untuk algoritma insertion sort untuk uji coba yang kedua ini. Oke, di sini dapat kita lihat hasil dari uji coba yang kedua menggunakan algoritma insertion sort. Sama di sini terdapat juga lamanya proses dari algoritma tersebut. Oke, langsung saja kita ke uji coba yang ketiga, uji coba yang selanjutnya, yaitu menggunakan algoritma bubble sort dengan banyaknya data, interval data, dan lamanya proses data tersebut yang berbeda dengan uji coba yang pertama dan kedua. Di sini langsung saja kita buka uji coba yang ketiga menggunakan algoritma bubble sort. Nah, di sini terdapat seed-nya pun sama. Yang berbeda hanya for i in rank-nya yaitu 1000 kali looping. Dan a append atau randinnya ini adalah 500 sampai dengan 2000. Dan selanjutnya kita akan lihat start time. Start time dari algoritma bubble sort untuk uji coba yang ketiga dalam hitungan second. Oke, seperti ini. Uji coba yang ketiga menggunakan algoritma bubble sort. Dan sekarang saya akan membandingkan untuk uji coba yang ketiga dan keempat dari algoritma bubble sort dan insertion sort. Oke, di sini for i in rank-nya masih sama, yaitu sama seperti algoritma bubble sort, yaitu 1000 kali looping, dan a append-nya pun masih sama, 500 sampai 2000. Sekarang kita akan membandingkan atau melihat uji coba atau lamanya proses dari algoritma bubble sort dan algoritma insertion sort. Nah, di sini dapat kita lihat untuk uji coba yang ketiga menggunakan algoritma bubble sort. Di sini terdapat lamanya proses, tetapi line-nya sama di sini 71 lines. Untuk kedua algoritma tersebut, yang membedakan hanya lamanya proses dari algoritma tersebut. Di sini lamanya proses yaitu algoritma insertion sort waktu yang lebih lama daripada algoritma bubble sort. Dapat dilihat perbandingan waktunya untuk kedua algoritma tersebut. Dan selanjutnya saya akan membandingkan juga kedua algoritma tersebut untuk uji coba yang kelima dan keenam.
Ini untuk uji coba yang kelima menggunakan algoritma bubble sort. Di sini for i in range-nya yaitu 10.000 kali looping dan a append-nya yaitu 1.000 sampai dengan 11.000. Langsung saja kita running dan nanti kita akan membandingkan lamanya proses dari kedua algoritma ini. Kita tunggu untuk menampilkan second dari algoritma bubble sort. Nah, di sini sudah terlihat original array-nya yaitu 763 lines dan sorted array-nya yaitu sama 763 lines. Dan di sini dapat terlihat lamanya proses dari algoritma bubble sort untuk uji coba yang kelima. Dan sekarang saya akan membuka file untuk uji coba yang keenam. Maka kita akan membandingkan kedua algoritma tersebut, membandingkan lamanya proses. Di sini for i in range-nya sama seperti uji coba yang kelima, yaitu 10.000 kali looping, dan a append randin-nya yaitu 1.000 sampai 11.000. Langsung saja, di sini yang membedakan hanya pada algoritma yang digunakannya saja. Kita running, dan kita tunggu untuk melihat lamanya proses dari kedua algoritma tersebut. Oke, di sini dapat kita lihat lamanya proses dari algoritma insert and sort. Dan sekarang di sini sudah kita lihat atau dapat kita lihat di sini untuk original array dan sorted array-nya itu sama seperti uji coba yang kelima, yaitu 763 lines, karena si loopingannya itu sama, yaitu loopingannya di sini 10.000 kali looping, dan a append-nya pun sama, yaitu 1.000 sampai 11.000. Jadi di sini 763 lines atau original array dan sorted array-nya pun sama. Yang membedakan hanya waktunya saja, lamanya proses dari kedua algoritma tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa yang paling lama prosesnya yaitu untuk uji coba yang kelima. Di sini dapat kita lihat perbandingan waktunya, lamanya proses dari uji coba yang kelima dan keenam. Dan lamanya proses itu dapat kita lihat pada uji coba yang kelima dalam hitungan seconds. Sudah cukup apa yang saya jelaskan di sini. Semoga dapat dipahami dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.